Hey, what's up? Welcome back to my channel. Hello everyone, welcome back to BBK atau Bincang-Bincang K-pop. So, apa kabar kalian guys? Aku harap sih kalian sehat selalu ya. Ya, seperti biasa di BBK, aku akan menginformasikan kepada teman-teman beberapa berita yang aku kira akan seru banget untuk kita bahas bareng-bareng ya guys. Sebenarnya untuk minggu ini tuh banyak banget berita yang ingin banget aku sampaikan, tapi aku rangkum 3 berita dulu ya yang sekiranya asik banget untuk kita bahas. Nah, ada satu berita yang bener-bener booming banget, tapi ini aku keep dulu karena ini akan jadi news highlight ya, yang aku bahas di satu video full. Tapi sebelum kita masuk ke beritanya, untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya. Karena dengan menekan tombol subscribe, kalian bakal lebih mantap, lebih keren, dan lebih semangat lagi untuk bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan menekan tombol tersebut, kalian orang pertama yang tahu kalau aku upload video. Ya, berita pertama adalah berita gembira yang datang dari Secret Number yang baru aja debut kemarin tanggal 19 Mei 2020. Dan yang bikin kita, terutama warga Indonesia ya, berbangga adalah salah satu membernya Secret Number itu adalah Dita Karang yang berasal dari Indonesia. Dita Karang menjadi orang Indonesia pertama yang debut dengan girl group ya. Sementara yang untuk boy groupnya dulu udah ada Lowdi. Dan fun fact, kalau ternyata Dita Karang itu tuh udah pernah dance cover satu panggung sama aku, tapi aku bahkan nggak tahu dia itu tepatnya di tahun 2013 pas aku debut dance cover, dan dia udah senior banget, tapi aku bahkan nggak tahu dia di grup tersebut. Wah, sorry banget ya, aku nggak tahu Dita pas saat itu. Tapi yang akan aku bahas ini tuh bukan Dita gembira karena Dita akhirnya debut ya. Nah, aku nggak ngerti kenapa banyak banget orang sirik di dunia ini. Karena di hari yang sama dengan debutnya Secret Number, ada anonim atau mungkin kita sebut tanpa nama ya. Anonim tersebut memposting di akun SNS-nya bahwa dia merupakan alumni SMP yang sama dengan Sudam Secret Number. Dimana Sudam ini kalau kita tahu adalah visualnya Secret Number ya. Dan kalau setelah kita udah lihat berita-berita yang katanya alumni satu sekolah sama inilah, alumni satu sekolah sama itulah, pasti aja beritanya buruk ya. Dan bener aja si anonim ini menginformasikan atau memposting di SNS-nya bahwasanya Sudam Secret Number itu pas zaman SMP itu merupakan ketua dari grup atau geng yang suka membuli di zaman SMP-nya. Dan selain itu juga katanya nih Sudam itu udah pernah minum minuman beralkohol pas saat SMP juga. Dan juga disebutkan kalau pas zaman SMP itu Sudam tuh jarang banget masuk ke sekolah. Dan seperti kayak emang udah direncanakan banget ya, dia ngeposting ini pas banget pas debutnya Secret Number. Emang kayaknya mau menjatuhkan Secret Number atau malah mungkin menjatuhkan Sudam. Dan nggak selang lama di hari yang sama juga, Pai Entertainment yang menaungi Secret Number memberikan konfirmasi bahwa sebenarnya itu adalah rumor palsu atau rumor jahat ya dari orang yang kita nggak tahu itu siapa. Ini yang aku suka banget, Pai Entertainment tuh langsung akan mengambil tindak hukum ya, atau langsung ke jalur hukum untuk menggugat si anonim tersebut. Ya biar kapok lah ya, orang-orang kayak gini tuh aku nggak ngerti deh sama orang-orang sirik kayak gitu. Ampun, hidupmu tuh ya udah hidupmu aja, nggak usah ngegangguin orang lain gitu loh. Jadi di hari yang sama juga kita udah bisa lega ya guys, kalau sebenarnya ini tuh adalah rumor palsu. Jadi info tentang Sudam yang tukang bully lah, atau minum-minuman keras, atau tukang madol, atau tukang bolos ya di sekolahnya, itu tuh sebenarnya hoax. Jadi ini adalah hoax dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kita masuk ke berita kedua. Berita kedua ini datang dari salah satu anggotanya Big Bang, yaitu T.O.P, yang katanya sedang berkencan dengan salah satu aktris, yaitu Kim Gavin. Kalau bahasa Indonesia pakai V ya, tapi kalau di Hangul ya itu pakai B, jadi Kim Gavin. Awal mula berita ini tuh diinformasikan dari media Cina, yaitu adalah Sina. Jadi sebenarnya awal beritanya itu adalah dimana saat Kim Gavin ini ngepost sebuah postingan atau sebuah foto ya di Instagram pribadinya Kim Gavin. Di foto itu kita bisa lihat kalau ada T.O.P di sebelahnya Kim Gavin yang sedang merangkul Kim Gavin. Itu benar-benar memberikan asumsi banget sebenarnya ada apa sih antara mereka berdua. Ya namanya media ya, pasti akan mengkorek-korek terus, dan akhirnya beberapa kali menemukan seperti foto yang dipost juga sama Kim Gavin dan T.O.P sendiri di Instagramnya yang menunjukkan latar yang hampir sama, yaitu pantai. Jadi kayak mereka tuh menspekulasikan kalau mereka si Kim Gavin dan si T.O.P ini di satu tempat yang sama, dan kayak mereka tuh lagi liburan gitu loh guys. Dan selain itu juga merembet lagi ke foto T.O.P yang mengenakan piyama hitam. Kim Gavin juga menggunakan piyama yang sama kayak T.O.P. Jadi kita jadi berspekulasi lagi nih, kayaknya ini
piyama couple kayak gitu loh. Jadi kayak kita mikir, oh ini kayaknya mereka beneran pacaran. Jadi bikin suuzon gitu loh. Nah setelah berita ini keluar, YG Entertainment selaku agensinya TOP ya, dan SMCNC itu agensinya Kim Gavin langsung buka suara, tapi mereka tidak memberikan konfirmasi apapun karena menurut manajemen mereka itu kayak hal ini tuh hal pribadi ya, jadi mereka nggak mau menginformasikan lebih lanjut karena ini adalah kehidupan pribadi para artisnya mereka. Tapi kemarin pas tanggal 21 Mei itu tuh kakaknya dari Kim Gavin ini langsung ngeposting nih, langsung buka suara. Aku nggak paham apakah si kakak ini takut banget si adiknya ini pacaran dengan TOP dan takut kena bully, atau emang si kakak ini nggak suka sama TOP karena di sini dia benar-benar bersikeras kalau adiknya itu tidak berkencan dengan TOP. Dimana kakaknya itu mengkonfirmasi ya bahwa foto yang diambil Kim Gavin dengan latar laut itu sebenarnya kakaknya yang ngambil foto, dan itu mereka katanya sedang liburan keluarga. Jadi tuh sebenarnya di situ tuh nggak ada TOP sama sekali. Yang kedua, kakaknya juga memberikan statement bahwa piyama yang dipakai oleh Kim Gavin itu adalah piyama yang dia belikan. Jadi itu katanya namanya piyama Venus ya, mungkin nama tokonya Venus. Dan dia bahkan menyebutkan kalau misalnya fansnya TOP juga membeli di Venus ini tuh, ya udah kalian juga bisa memiliki piyama yang sama dengan idolanya kalian. Dia mengucapkan seperti itu. Saking ngototnya si kakaknya ini, kayak dia membuktikan juga bukti kartu kreditnya. Jadi bener-bener kayak ngotot banget ini kakaknya nih kalau bahwasanya si Kim Gavin ini nggak ada hubungan apa-apa sama TOP. Nah di sini aku berspekulasi kalau yang benar yang mana nih gitu loh. Soalnya kalau aku lihat dari fotonya itu kayak bener-bener nggak mungkin ya TOP ngerangkul cewek, sementara si TOP ini idol kan. Jadi kayak hal itu tuh kan tabu banget, tapi dia bisa ngerangkul cewek itu tuh kayak emang mereka punya sesuatu. Dengan latar tempat yang sama juga, dengan piyama yang sama juga, aku mungkin lebih ke percaya kalau TOP dan Kim Gavin ini berkencan. Tapi nggak tahu nih kenapa kakaknya ngotot banget. Entah mungkin ya itu tadi dia, antara si kakaknya takut banget si Kim Gavinnya dibully karena kan TOP itu artis besar banget ya. Dan mungkin juga kalau si kakaknya ini sebenarnya nggak suka sama TOP ya. Jadi ada dua versi nih kemungkinannya. Tapi ya yang tahu cuma mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apakah sebenarnya Kim Gavin dan TOP ini berkencan atau nggak berkencan, itu cuma mereka yang tahu. Lanjut ke berita ketiga ya. Ini berita yang agak-agak menghebohkan di dunia maya, lebihnya ke Twitter sih. Setelah kemarin aku ngebahas tentang Billboard Apologize to Jisoo, ini ada lagi nih tentang apologize juga nih. Dimana di Twitter itu jadi trending banget ya hashtag Lie is EXO dan Mnet Apologize to Yixing. Dimana Yixing itu nama asli dari Lay EXO ya. Usut punya usut, asal mula tagar atau hashtag ini muncul di Twitter atau di trending Twitter adalah dari variety show Mnet yang berjudul TME News. Mana TME News ini kayak mengundang para idol untuk membahas hal-hal unik atau hal-hal menarik di dunia K-pop. Dimana di episode kali ini bintang tamunya adalah TXT yang baru aja comeback kemarin ya dengan Can You See Me. Dan setelah beberapa video yang mereka bahas, di video ke-9 itu ada EXO dengan Growl yang mereka bahas. Dimana aku kembali lagi di zaman-zaman dulu emang ada rumor atau berita tentang MV-nya ini ya. MV-nya di sini tuh lebih kayak dance performance ya. Jadi bukan MV secara keseluruhan, tapi kayak dance performance yang kalau kalian tahu itu, ini mungkin pertama kali dalam dunia sejarah K-pop kayak kamera itu berputar-putar gitu loh guys. Jadi kayak moving camera gitu. Aku masih inget banget, ini tuh dulu ada rumor atau desas-desus yang katanya di video ini tuh kan itu mereka muter-muter gitu kan. Dan di video itu tuh muncul sosok seperti orang, tapi aku ngira tuh lebih kayak mungkin staffnya nggak sengaja ke shoot ya, karena kan itu muter dan kayak one shot atau sekali take gitu kan. Jadi mungkin itu nggak sengaja ke take, dan itu mungkin dibahas di TME News ini gitu loh. Tapi yang bikin geram para netizen, terutama EXO-L ya, karena era Growl ini tuh masih member lengkap per 12, masih ada ex-member seperti Chris, Luhan, Tao, dan di sini tuh mereka ngeblur wajah ketiga member ini. Tapi yang bikin jadi masalah itu adalah Lay di sini juga di blur. Padahal sebenarnya Lay itu masih membernya EXO. Gimana nggak marah, gimana nggak ngamuk ya EXO. Aku salah jadi EXO juga bakal gemes banget, bakal ngamuk ya. Di situ tuh kayak diliatin itu kayak partnya Dio, karena situ Dio yang nyanyi ya. Jadi dia emang di sebelah kanannya Dio tuh ada Lay, dan sebelah kirinya aku tahu banget itu adalah Luhan, dan mereka berdua di blur wajahnya. Ada yang bilang ini kayaknya nggak sengaja karena setelah itu wajahnya Lay muncul lagi. Tapi kayak hal yang nggak wajar ya. Maksudnya Mnet itu adalah stasiun TV yang cukup besar, tapi kesalahan seperti ini kayaknya harus hati-hati banget ya.
Karena hal kayak gini krusial banget untuk para fansnya K-pop, terutama yang membernya udah nggak lengkap. Jadi semacam kita memikir kayak Mnet tuh ngedoain kalau Lay itu udah keluar dari EXO, antara ngedoain atau emang pengennya si Lay ini keluar dari EXO gitu loh. Ya Allah, aku suzon banget ya, tapi emang seperti itu sih, bikin kesel banget. Oke, itu dia guys 3 berita yang aku informasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan misalnya kalian juga ada berita-berita yang ingin aku bahas, bisa komen di bawah ya guys. Oh ya, misalnya kalian senang dengan video aku, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian biar makin banyak yang tahu aku. Oke, see you next video guys. Bye-bye.